Hari ini saya akan berbicara tentang salah satu pasal dari kitab Matius yang ke-11 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya izinkan saya coba untuk menjelaskan tentang apa itu bertumbuh besar dan bertumbuh dewasa. Nah, menjadi besar dan menjadi dewasa adalah dua hal yang sangat berbeda. Tujuan kita menjadi gereja itu bukan untuk menjadi gereja yang besar. Karena besar itu hanya dampak dari waktu kita bertumbuh menjadi gereja yang dewasa. Sama seperti pohon. Sebuah pohon terlihat besar, namun belum tentu pohon itu adalah pohon yang menghasilkan. Pohon itu adalah pohon yang dewasa. Kenapa saya bilang pohon itu pohon yang dewasa? Karena pengertian dewasa salah satunya adalah kemampuan untuk menghasilkan. Nah, kita tahu kalau seorang anak kecil itu berbeda dengan orang dewasa dalam cara berpikir, cara pandang, siap bertanggung jawabnya atau tidak. Dan salah satu poinnya adalah kemampuan untuk menghasilkan. Nah, kita sebagai murid-murid Kristus pun demikian, Bapak Ibu Saudara. Kita haruslah menjadi orang-orang yang terus bersekutu dengan Tuhan, namun dewasa dalam rohani. Karena hanya kedewasaan rohani itu yang mampu untuk menghasilkan sesuatu bagi kerajaan Allah. Banyak orang yang punya pengetahuan tentang Kristus, namun mereka nggak berjalan menuju kedewasaan. Mereka menjadikan pengetahuan itu sebagai sesuatu yang mengisi kepala mereka, dan akhirnya apa yang mengisi kepala mereka itu menjadi sesuatu yang membuat mereka bisa punya kepala besar karena merasa punya pengetahuan yang luar biasa. Padahal seorang yang dewasa itu seorang yang memiliki pengetahuan, tidak cuma sampai di pengetahuan, tapi dia belajar untuk berjalan dalam pengetahuan itu, menghidupi pengetahuan itu sampai pengetahuan itu merubah kehidupannya. Ada sesuatu yang dihasilkan dalam kehidupannya. Nah, kalau kita lihat pohon, semakin dalam akar-akarnya itu masuk, kemudian dia bisa berakar semakin dalam, maka semakin bisa ada nutrisi-nutrisi yang dia dapatkan untuk dia bisa menghasilkan buah. Nah, kedalaman akar ini sendiri kalau kita lihat dari konteks pertumbuhan rohani, maka ini hanya bisa terjawab oleh diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar berakar enggak, semakin ke dalam enggak kepada Kristus. Nah, saya coba menggambarkan itu seperti gambaran pertumbuhan kita di dalam Kristus. Nah, kita akan baca sama-sama 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata, "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang," nah katakan sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Nah, di sini Paulus sementara berbicara tentang konteks kasih ya, kalau kita baca dari awal. Untuk bisa mengasihi aja, itu kita perlu untuk menjadi orang yang dewasa. Saya punya anak Eljo, kalau misalnya ada makanan yang dia suka, saya akan minta dan dia juga berat untuk memberinya. Bukan karena dia nggak mau memberi, tapi karena dia belum punya pengertian tentang apa itu memberi, apa itu berkorban. Dia masih kanak-kanak. So, mari kita mulai belajar untuk kita jadi seorang Kristen yang dewasa. Nah, pertanyaan yang saya bawa untuk mengakhiri tahun ini, kita ada di ujung tahun 2021. Pertanyaan bagi saya untuk saya bisa menilai kembali kehidupan saya dari awal tahun 2021 sampai dengan akhir tahun ini adalah, apakah saya sudah dewasa sebagai orang Kristen? Apakah saya mampu untuk menilai segala sesuatu yang terjadi di seluruh kehidupan saya itu dari kacamata Kristus. Kemudian yang kedua, apa yang sudah saya lahirkan dari hubungan intim dengan Kristus, dari hubunganku dengan Kristus. Ingat, hanya orang dewasa yang mampu menghasilkan sesuatu. Makanya gereja dalam konteks pernikahan kita tuh memberkati orang yang sudah dewasa.
secara umur, memiliki tanggung jawab, dan kedewasaan rohani. Begitu juga, hanya orang dewasa dalam Kristus yang mampu untuk menghasilkan sesuatu. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa menghasilkan sesuatu, artinya ada yang keliru dengan pertumbuhan kerohanian kita. Dan yang terakhir, untuk pertanyaan bagi diri saya dan Bapak Ibu Saudara adalah, bagaimana saya memahami firman Tuhan hari ini? Nah, ini menjadi sangat penting, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan semuanya, karena pemahaman kita akan Tuhan tentang sebuah ayat tentu akan terus berkembang seiring dengan kedekatan kita dengan Tuhan, bertumbuh di dalam Kristus. Makanya kita perlu bertanya, bagaimana diri kita memahami firman? Apakah sesuatu yang kita baca itu hanya terus berbunyi seperti demikian, atau ada sesuatu yang baru yang kemudian mencerahkan kita dan kita menemukan, ya ampun, ayat ini waktu 2 tahun lalu saya baca, kok yang ini muncul, tapi sekarang kok ada sesuatu yang lain lagi yang Tuhan singkapkan. Itu sebenarnya salah satu tanda bahwa kita lagi sedang bertumbuh. Kita bertumbuh bukan cuma ke atas, tapi ke dalam. Kita semakin mengakar, kita semakin bisa mengerti apa yang Tuhan mau secara pribadi. Nah, seorang yang dewasa, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menerima segala sesuatu dan mengambil keputusan, dia menelaah, dan dia menentukan sikap apa yang harus dia ambil. Nah, salah satu cara berpikir orang dewasa adalah dia mampu untuk melihat dan memutuskan bahwa tanggung jawab yang sekarang lagi dimiliki oleh dirinya, yang sedang dia kerjakan, itu adalah panggilan yang Tuhan berikan. Baik sebagai orang tua, sebagai suami, istri, anak, karyawan, pengusaha, buruh, PNS, polisi, tentara, wakil rakyat, guru, petani, nelayan, dan sebagainya, itu adalah panggilan Tuhan. Semua ini menjadi ladang di mana memang kita harus berdampak bagi Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara tentu tahu lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, ya. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Banyak orang juga melihat memang hidup ini adalah kesempatan. Tapi buat mereka hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk mereka mengejar karir, mengejar sesuatu yang luar biasa. Apakah ada yang salah dengan itu? Nggak ada yang salah, Bapak Ibu Saudara. Yang berbedanya adalah waktu kita melakukan segala sesuatu bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita mempersembahkan segala sesuatu yang kita lakukan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Nah, kemampuan berpikir seperti ini adalah kemampuan berpikir yang dimiliki oleh orang yang dewasa di dalam Kristus. Hanya orang dewasa di dalam Kristus yang mampu membangun kesadaran bahwa saya hidup hari ini karena 2000 tahun yang lalu ada seseorang yang lahir dengan sebuah tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mati untuk menyelamatkan hidupku. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dia hidup untuk mati bagiku, memberikan hidup. Hidup di sini kata Zoe di situ dipakai Bapak Ibu Saudara. Hidup di sini bukan cuma hidup yang biasa-biasa saja. Hidup di sini kata Zoe punya pengertian yang pertama itu kehidupan di mana kita memiliki nyawa. Yang kedua, kehidupan rohani yang bahagia dan diberkati. Yesus mati supaya kita punya hidup rohani yang bahagia dan diberkati. Yang ketiga, kata hidup di sini punya pengertian gini Bapak Ibu Saudara. Kehidupan dalam kekekalan. Wah. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, hidup kita memang ada untuk melayani Tuhan. Ada proses-proses yang akan mendewasakan kita sampai kita menjadi serupa. Kita kan dalam perjalanan. Tujuan kehidupan kita bukanlah surga. Tujuan kehidupan kita adalah menjadi serupa dengan gambaran Allah. Menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang ada dalam Roma 8 ayatnya yang ke-29. So, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, semua keluarga yang ada di home church ataupun teman-teman dari gereja yang lain yang menyaksikan juga dari YouTube, untuk mari sama-sama kita menjadi orang yang dewasa dalam Kristus.
Nah, ada hal yang saya dapatkan waktu saya merenungkan Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Mari kita bacakan sama-sama ya Bapak Ibu Saudara ya. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Di situ kata gandar, sebelumnya LAI memakai kata kuk, namun sekarang diperbaharui dengan kata gandar. Yang hadir pada waktu Matius 11 ini selain Yesus, ada 70 murid yang baru saja Yesus utus. Setelah itu mereka kembali. Bapak Ibu Saudara juga bisa lihat ini, apa yang ada di Matius 11 ini juga ada di Lukas 10. Mereka kembali dan ada juga di situ orang-orang Yahudi dan para ahli Taurat. Nah, kata come to me dalam bahasa Inggris ya, kalau di New American Standard Bible, come to me, marilah kepadaku. Kata ini tuh kadang kita lihat sebagai sebuah ajakan yang biasa aja. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ini bukan sebuah ajakan yang biasa saja. Kata come to me punya pengertian ini adalah sebuah ajakan dengan tegas. Come after me, be my disciples. Jadi ternyata Yesus ingin mengajak orang-orang yang mendengar waktu itu, mari jadi muridku. Nah, ajakan ini menjadi sangat penting dan ajakan ini menjadi sesuatu yang tegas dan spesial dan harus diresponi dengan luar biasa, karena kalau kita lihat ayatnya yang ke-27 dari Matius 11 ini, kita akan menemukan di situ Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus itu menjadi pribadi yang diberikan kuasa. Yang kedua, Yesus adalah pribadi yang mengenal Allah, mengenal Tuhan. Belum ada pribadi yang mengenal Tuhan sesudah dan sebelumnya sedekat daripada Yesus. Karena dia dan Bapa adalah satu. Dengan kata lain, Yesus sedang mengajak, hai kalian yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang jadi muridku. Untuk aku bisa mengenalkan kepada kalian siapa Bapa itu sebenarnya. Nah, ini adalah sebuah perintah, sebuah ajakan. Nah, kata yang letih lesu dan berbeban berat, Bapak Ibu Saudara, adalah letih lesu artinya bukan cuma orang yang bekerja terus dia kecapean, enggak. Tapi orang-orang yang bekerja dengan usaha yang sangat lebih, yang akhirnya membuat mereka menjadi lelah untuk mereka mencari ketenangan. Yang kedua, kata berbeban berat punya arti seperti ini Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang hidupnya sesuai dengan aturan-aturan dunia. Orang-orang yang hidupnya sesuai dengan budaya-budaya di mana adat istiadat mencoba mengatur. Dan kita tahu waktu itu kan yang hadir adalah para ahli Taurat juga hadir di situ. Makanya Yesus sebenarnya lagi mau katakan buat mereka, hai, mari ikut aku, jadi muridku. Kalian yang berbeban berat, yang selalu menaruh beban dengan setiap aturan-aturan yang kalian sedang lakukan. Datanglah. Kemudian firman Tuhan berkata, aku akan memberi kelegaan padamu. Untuk bisa mendapatkan kelegaan Bapak Ibu Saudara, kita perlu menjadi murid. Dulu saya baca bahwa ayat ini tuh, oh iya waktu saya ada beban, saya ada letih lesu, saya mengalami tekanan yang luar biasa, saya butuh datang sama Tuhan. Tapi sadarkah kita, kadang kita itu menjadikan hadirat Tuhan sebagai sesuatu yang terlihat biasa-biasa saja, bisa masuk kapan aja. Saya menjalani kehidupan saya untuk keinginan saya, keegoisan saya, dan waktu saya mentok, saya mau datang sama Tuhan. Nah, disinilah saya bilang kita harus benar-benar bisa melihatnya dengan penuh kedewasaan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kata rest di sini adalah tempat untuk memulihkan dan mengumpulkan kekuatan kita kembali.
Hadirat Tuhan adalah tempat di mana kita dipulihkan kembali. Nah, sampai di situ Alkitab berkata dalam boleh buka lagi Matius 11 ayat 28 dan ayatnya yang ke-29. Kita lihat, pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Nah, kata gandar yang kupasang, gandar itu sederhananya Bapak Ibu Saudara tahu kan kalau misalnya di kompleks gitu ada tukang sayur yang datang terus dibawa. Yesus sebenarnya lagi mau katakan gini, kalian lagi, hai orang-orang yang mendengarkanku, Yesus berkata, kalian sedang memikul beban yang salah, yang membuat kalian tidak bisa menjalani kehidupan ini secara balance. Yang ada waktu itu, waktu mereka melihat segala sesuatu dari aturan-aturan yang dibangun, maka yang muncul tuh biasanya judgmental, mulai menghakimi orang lain. Yesus bilang, mari aku pasang gandar yang baru yang bisa membuat diri kita menjadi benar-benar balance, melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan, bukan cuma dari aturan-aturan manusia. Dan kemudian kata ini muncul, dan belajarlah kepadaku. Kata belajar ini artinya mau untuk dimuridkan lagi. Nah, kalau dalam 2 ayat ini kita temukan kata murid, berarti ini adalah sesuatu yang penting, 2 kali kita temukan. Tuhan mau untuk benar-benar kita belajar, dimuridkan, benar-benar belajar untuk berjalan bersama Dia. Nah, sampai di situ firman Tuhan berkata, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lemah lembut punya pengertian begini Bapak Ibu Saudara. Kekuatan yang kita miliki untuk dibentuk oleh Allah. Jadi lemah lembut itu berbeda dengan lemah gemulai tentunya ya. Lemah lembut itu kekuatan bukan kelemahan. Kata rendah hati, humble in heart, punya pengertian kita menjadi orang-orang yang mengutamakan kepentingan orang lain dan kepentingan Allah. Saya menyimpulkan bahwa ada sebuah pola di mana ayat ini sedang berbicara untuk bisa mendapatkan ketenangan jiwa atau kita bisa masuk ke resting place, kita harus benar-benar menjadikan diri kita sebagai murid Kristus. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita tidak bisa menjalani kehidupan kita semau kita. Kita tidak bisa menjalani sebuah pelayanan semau kita. Kita nggak bisa menjalani semua hal yang kita sedang jalani ini menurut kemampuan kita, kemauan kita, dan waktu kita mentok, kemudian kita bilang, Tuhan aku butuh rest. Enggak. Karena Bapak Ibu Saudara, kata rest dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, itu punya sebuah pengertian adalah gini, tempat yang disediakan untuk tentara setelah mereka selesai berlatih dan yang kedua mereka selesai berperang. Nah, kita adalah tentara Allah. Setuju? Katakan amin. Kita tentara Allah, kita adalah murid-murid Kristus, kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, tempat ini memang disediakan untuk murid Kristus. Supaya mereka memulihkan keadaan mereka dan mereka siap kembali untuk berperang. Mereka siap kembali untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Pada level kedewasaan, hadirat Tuhan adalah tempat untuk kita pulih, kita menerima kekuatan yang baru, supaya kita bisa menjalani kehidupan bagi kepentingan kerajaan Allah. Bukan kepentingan kita. Kontribusi yang paling besar yang bisa saya dan Bapak Ibu Saudara berikan bagi kerajaan Allah hari ini. Bukan duit, bukan. Kontribusi terbesar yang dapat kita berikan bagi kerajaan Allah hari ini adalah hati yang tersedia untuk mau terus dimuridkan.
Karena pemuritan itu bukan cuma ngomong tentang 1-2 kali, tapi seumur hidup. Mari terus memiliki hati yang terus untuk mau dimuridkan. Maka kita akan dituntun untuk lebih lagi mengenal Tuhan, untuk melakukan perkara-perkara yang lebih luar biasa.